mendengarkan podcast ini. Di dalam Alkitab terdapat beberapa kejadian-kejadian yang terkesan sekilas Allah yang merancangnya. Tetapi di balik semua itu tentu saja ada alasan mengapa Allah bertindak demikian. Walau alasan itu belum tentu bisa diketahui dengan mudah. Bahkan mungkin tidak pernah tersingkap sampai kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Jadi ada banyak kejadian yang alasannya belum tentu bisa diketahui dengan mudah, mungkin juga tidak akan pernah tersingkap. Misalnya di Keluaran 21 ayat 13, ada ayat berkata, ini sebuah tatanan, ya. Ini bagian dari hukum Taurat. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Jadi ada orang yang menebang pohon, kampaknya lari atau lepas kena orang itu mati. Ini kan tidak disengaja. Tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Nah, orang ini mempunyai tempat untuk perlindungan. Nah, yang dipersoalkan kalimat ditentukan Allah melakukan itu. Jadi seakan-akan Tuhan mendesain suatu keadaan sampai orang membunuh orang lain. Benarkah demikian? Tentu tidak. Bagaimanapun tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Walaupun menurut manusia kebetulan. Lalu mata kampaknya lepas. Orang mati. Tuhan menentukan. Seakan-akan Tuhan menentukan kematian itu secara sepihak, lalu membuat sebuah keadaan yang sulit untuk orang tertentu. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Pasti ada alasan mengapa Allah bertindak demikian bagi orang yang menjadi pembunuh maupun yang menjadi korban. Tadi saya sudah membuat satu pernyataan bahwa ada banyak kejadian di Alkitab yang tidak mudah ditemukan alasannya mengapa terjadi. Bahkan mungkin juga tidak pernah kita ketahui sampai mati. Tetapi premis dasarnya adalah Allah tidak mungkin bertindak tanpa alasan. Itu premis dasarnya. Seperti dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 34. Mengenai Raja Ahab yang tewas oleh sebuah anak panah yang meluncur tanpa disengaja. Tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan juga. Memang Raja Ahab harus mati karena pemberontakannya kepada Tuhan. Ia tidak secara kebetulan terbunuh loh. Tuhan memang dengan sengaja mendatangkan hukuman atas raja itu. Ini kisah Raja Ahab yang tertulis secara detail. Kita tahu bahwa dia melawan Tuhan, dia memberontak. Sekarang soal kampak tadi, kita kan tidak diceritakan sebenarnya kenapa orang itu kena kampak yang lepas. Tidak mungkin orang baik-baik, suami baik, istri yang baik, anak yang baik tiba-tiba mati. Kenapa? Nggak tahu tuh Tuhan. Ya memang tidak mudah ditemukan atau tidak pernah tersingkap. Tapi Tuhan kan punya tatanan, ini penting. Di antara tatanannya yang ditabur orang juga akan dituainya. Itu salah satu tatanannya. Dalam Amsal 16 ayat 33 firman Tuhan berkata, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ingat, ini bicara soal undi. Undian itu tidak ini undian dalam konteks yang benar ya, tidak direkayasa. Betul nggak saudara? Undian ini tidak direkayasa. Jadi Tuhan berhak untuk mengaturnya. Tidak mungkin hal itu terjadi di luar kendali dan kontrol Tuhan. Sebab kalau burung pipit tidak akan jatuh ke tanah di luar kehendak Bapa,
pasti undi ini tidak akan lepas dari kontrol kendali Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna berdasarkan tatanan keadilan di dalam dirinya. Juga menyangkut undian tersebut, ya, hendaknya ayat ini soal undian tidak dijadikan ukuran atau standar Allah menetapkan keselamatan kekal atas manusia. Ini undian loh bro. Saya mengerti undian ini memiliki dampak. Saya setuju. Tapi jangan disejajarkan dengan keselamatan kekal. Kalau Allah menetapkan undian, Allah juga menetapkan orang ke surga atau ke neraka. Itu konyol, saudara. Itu konyol. Undian dikocok di luar kontrol manusia. Tetapi keselamatan manusia ikut berperan. Karena Allah berfirman, bertobatlah kamu. Takutlah akan Allah. Jangan berbuat jahat. Apakah undian bisa dikasih tahu? Awas lu gak keluar. Atau keluar enggak lo. Jangan disamakan undian dengan nasib bekal manusia. Jadi kan orang-orang yang menganggap ayat ini sebagai landasan Allah menetapkan orang yang selamat dan tidak selamat, naif, bodoh. Undian bisa berlangsung tanpa resiko yang tinggi, tentu berbeda dengan keselamatan individu. Sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena manusia adalah makhluk kekal. Sampai di sini anggap saudara? Halo? Jangan dibodohin ya. Jangan dibodohin ya. Karena mengambil ayat-ayat ini lalu saudara berkata, wah memang Allah menentukan. Itu undian, bukan keselamatan kekal. Tadi penanya berkata, berilah contoh yang konkret ya tentang ketetapan Allah. Allah menetapkan Israel sebagai umat pilihan. Itu ketetapan. Bukan bangsa Jepang. Bukan orang Afrika. Bukan suku Jawa atau Tionghoa. Israel. Itu ketetapan. Oke. Maria menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, di Lukas 1 ayat 51 sampai 52, Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kalau kita lihat sekilas ayat ini, kita akan berkata, Tuhan secara absolut berdaulat, mau menurunkan siapa yang mau diturunkan, menaikkan siapa yang mau naik. Kalau gambaran saudara Allah macam itu kan Allah yang sakit jiwa. Betul gak saudara? Gue mau turunin dia, gue mau angkat dia. Kenapa? Sosok gue, aku ada kebijaksanaan. Ini kan Allah yang sakit jiwa. Faktanya di Alkitab kita menemukan kisah raja-raja yang kokoh. Ada raja yang diturunkan. Berdasarkan apa? Perbuatan mereka. Apakah Allah sembarangan berkata, Daud turun? Enggak. Daud kokoh 40 tahun memerintah. Yerobeam cuma beberapa tahun. Itu kan Tuhan yang atur berdasarkan keadilannya. Allah meninggikan, menurunkan, tapi kan berdasarkan keadilan dong. Kenapa seorang tukang angon Daud jadi raja? Kenapa seorang budak yang terdakwa sudah tertuduh dan dihukum sebagai pemerkosa nyonyanya jadi kaisar kedua, sembarang tuh naikkan orang? Enggak. Allah meninggikan, Allah menurunkan itu kan ada polanya. Amin. Aku enggak ngerti loh kelompok orang-orang yang dengan sembarangan berkata Allah berdaulat, menetapkan, bahkan kejahatan pun ditetapkan oleh Tuhan. Wah, saya enggak ngerti. Kalau dulu terus terang saya enggak berani lawan karena saya tidak tahu. Saya ikut saja. Sekarang enggak bisa.
Ada anak-anak muda kita rasanya sudah terbawa kepada ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan ini. Emangnya nggak sesuai dengan ajaran yang Pak RS ajarkan nggak benar? Menurut saya nggak benar. Kalau itu benar saya ikuti. Yang benar itu begini. Makanya Bapak Ibu harus pinter. Saya kira beberapa gereja tidak bisa melawan atau mendebat orang-orang yang berpendirian Allah menentukan orang yang selamat dan Allah menentukan orang yang binasa. Karena ayat-ayatnya secara hurufiah kesannya begitu, nggak bisa dilawan. Tapi coba kalau datang ke Rehoboth, saya lestrika dia. Bener nggak? Amin. Allah menurunkan, Allah meninggikan, ada formatnya, bukan Allah kacau yang tidak punya tatanan, bukan Allah sinting yang mau naikin siapa, nurunin siapa. Sebab di dalam sejarah kita lihat Nebukadnezar sombong turunkan, betul nggak? Raja yang taat rendah hati dinaikkan. Itu kan ada formatnya. Hanya orang yang tidak waras melakukan suatu tindakan tanpa alasan yang benar. Tuhan semesta alam yang maha kudus, maha adil, dan maha bijaksana pasti bertindak dalam kebenaran yang sempurna. Itulah sebabnya manusia harus mengerti kebenaran agar mendapat bagian yang baik dari Allah. Tuhan bertindak berdasarkan tatanan di dalam dirinya, termasuk keadilannya yang sempurna. Amin, saudara? Bisa diterima? Nanti tanya kalau enggak, lo adil. Tapi kalau orang sudah sombong, sudah enggak rendah hati, langsung berkata, wah ini Erastus sudah benar. Duduk dulu. Satu ya, saya tidak mau debat. Saya cuma gini, kalau Anda enggak cocok ya, diem saja, you belajar. Mau lebih ngerti, you tanya Tuhan. Saya juga tanya Tuhan, ajaranku benar enggak? Saya juga tanya Tuhan, ajaranku benar enggak? Saya tidak mau debat. Makanya kalau saudara lihat di internet, terus ada perdebatan, lalu yang paling banyak maki-maki, lu goblok, tolol itu. Pasti orang itu yang enggak benar. Amin. Kalau kita diem saja, you nyalain kita diem, you puji kita diem. Itu orang-orang yang pahit begitu itu peta dari orang yang tidak mengerti kebenaran. Kita tidak usah ribut. Amin. Oke, dalam Amsal 16 ayatnya yang keempat. Dan cepat-cepat ngomongnya pelan-pelan. Silakan Bu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Terus dibaca. Ada sekelompok orang Kristen yang menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menetapkan manusia menjadi jahat, lalu neraka atau hari malapetaka yang disediakan Tuhan diperuntukkan bagi mereka. Betul nggak saudara? Terjemahan bahasa Inggris lebih tegas, mengisyaratkan begitu. Terus? Betapa jahatnya Allah seperti itu. Untuk memahami ayat ini, kita harus memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya, atau seluruh Amsal 16 ayat 1-5. Sangatlah bodoh kalau hanya memungut ayat keempat dan melepaskan dari konteksnya. Hasilnya adalah Allah dipandang sebagai yang menentukan atau membuat orang menjadi jahat, lalu menghukumnya atau menimpakan malapetaka kepadanya. Tetapi yang benar adalah Tuhan menguji setiap hati. Itu ayat yang kedua, Tuhan menguji setiap hati. Tidak ada tindakan Tuhan tanpa lepas dari manusia sebagai objek yang menerima tindakan Tuhan. Betul? Betul saudara? Menguji hati. Untuk apa Tuhan menguji? Sebelum Tuhan bertindak, Tuhan membuat perhitungan atas objek yang akan mendapat tindakan. Gak bisa bilang begini, pokoknya lu gue banting. Nih, gue gini. Apa alasannya? Pokoknya gue banting, lu gedein. Ini kan bodoh. Ternyata menguji.
Betul saudara? Ini kalau nggak ikut dengan tekun seperti ini, orang nggak nangkep loh. Betul nggak? Dapat ayatin langsung aja dikasih tahu tuh Allah menetapkan langsung, imam mabok. Iya. Udah, rasa pinter udah. Yang saya sedihkan, orang belum belajar sudah berkata salah tuh. Erastus, you belum duduk. Ini bukan 2 tambah 24. Ini sudah 24 pangkat 24 ini. Jadi harus mikir benar saudaraku. Ya. Tapi 4 tambah 4 pasti 8, tidak mungkin 9. Kalau bisa yang lain Pak, yaitu makhluk lain di luar angkasa sana itu. Yang 1 tambah 1 2. Kalau you bilang 3 ya you hidup aja di makhluk lain dengan hitungan yang beda. Terus. Dan Tuhan menghukum orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, yaitu orang yang tinggi hati. Amsal 16 ayat yang kelima. Dalam hal ini, Tuhan tidak akan bertindak tanpa ada landasannya. Ya, Tuhan tidak mungkin bertindak tanpa melihat objek yang akan menerima tindakan Tuhan. Terus. Orang fasik memang dibuatnya untuk hari malapetaka. Memang. Terus. Tetapi bagaimana orang itu menjadi fasik tergantung individu, bukan karena Tuhan yang membuatnya. Betul nggak saudara? Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka, benar. Tetapi dia menjadi fasik itu bukan karena Tuhan yang membuat fasik. Janganlah itu dibablaskan Allah yang membuat orang menjadi fasik dan neraka disiapkan untuk ini. Jangan berpikir begini, saudaraku. Ini benar-benar sadis, saudaraku. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Lalu Allah menciptakan manusia yang ke surga. Allah menciptakan manusia mau ke neraka. Ini teologi sebagian besar, ada kelompok besar ya. Begitu loh, ada kelompok yang memang dipersiapkan ke surga, ada sekelompok orang disiapkan ke neraka. Allah ciptakan itu. Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka, diciptakan untuk ini, diciptakan untuk ini. Plus lagi ada penjelasan, semua ini bagi kemuliaan Allah. Tidak mungkin. Loh itu betul, saya sudah baca buku-bukunya. Allah macam apa yang begini? Betul saudara? Sebenarnya Tuhan tidak pernah memikirkan menciptakan neraka loh. Mestinya. Karena Allah tidak mengendaki seorang pun binasa. Ayat itu jelas bahwa Allah tidak menciptakan neraka. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, tidak ada pilihan. Manusia harus dipulihkan, yang tidak mau dipulihkan jahat harus tinggal di bumi ini akan menjadi lautan api. Itu yang saya pahami ya. Jadi pada waktu Bapak Ignatius Radiman ditanya di mana neraka itu, yang saya pahami di bumi ini. Sebab sebenarnya Allah tidak menciptakan neraka, tidak menjadikan bumi jadi neraka. Oke, teruskan. Di Amsal 16 ayat 3 juga tertulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apakah ayat ini berarti kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepadanya, pasti Tuhan mengabulkan atau menuruti keinginan kita? Jika ya, seakan-akan Tuhan dapat kita atur dengan mudah. Tentu tidak demikian. Ayat ini juga tidak bisa dipisahkan dari ayat kedua, bahwa Tuhan menguji hati. Apakah Tuhan melakukan keinginan kita, atau tidak tergantung motivasi hidup kita melakukan sesuatu hal? Atau tidak, tergantung motivasi hidup kita melakukan suatu hal. Terus. Dalam hal ini, hati manusia juga berperan berkenaan dengan terwujudnya keinginan mereka. Betul, saudara? Ya, Tuhan juga tidak akan sembarangan. Ketika Tuhan memporak-porandakan Menara Babel, betul? Apakah Tuhan memang lagi iseng-iseng kurang kerjaan? Karena mereka sombong, betul nggak? Kalau mereka tidak punya niat sombong, Tuhan nggak mengobrak-abrik loh.
serahkanlah perbuatanmu, itu artinya yang kau ingini, yang kau kehendaki, yang kamu lakukan, maka terlaksana. Itu konteksnya kalau seseorang melakukan kehendak Allah. Sama dengan ayat yang keempat nanti, orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka kalau dia fasik. Ini kan kebalikan ayat 3, 4 ini kan kebalikan, saudara. Ayat 3 berbunyi apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu kalau hatimu baik. Tapi ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini kan kebalikan. Kalau ayat yang ketiga, orang baik yang keinginannya diridhoi. Ayat yang keempat, orang fasik yang dibinasakan. Jangan kita pungut ayat yang keempat lalu semenang-menang kita berkata Tuhan menciptakan orang fasik dan menciptakan neraka. Ini loh. Paham gak saudara? Gambar itu loh. Mana boleh, malah bisa. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, lalu orang fasik dibuatnya untuk daripada kosong ya mesti dibuat dong. Betul gak? Bener-bener deh saudara. Lucu bener dah. Ampun deh. Tapi banyak orang tuh gak ngerti. Teruskan sekarang baca Bu Elis. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-22 tertulis, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Saya jawab pertanyaan ini. Ditetapkan di sini artinya Tuhan Yesus harus menebus dosa. Betul? Betul nggak saudara? Itu ditetapkan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali dengan perginya ke kayu salib. Betul? Tetapi celaka orang yang apa itu? Yang menyerahkan. Celaka. Perginya ke kayu salib ditetapkan. Tetapi orang yang menyerahkan dinubuatkan. Tidak ditetapkan Yudas. Enggak. Yesus tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan manusia. Amin. Enggak ada yang lain. Dia harus mati di kayu salib. Harus. Amin. Tetapi siapa yang menyerahkan dari 12 murid itu? Tidak ditetapkan. Dinubuatkan. Ada satu loh. Sebab memang seluruh kehidupan Mesias ini harus dinubuatkan. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru jadi satu. Amin. Setuju? Setuju? Apa yang dialami Tuhan Yesus dinubuatkan Perjanjian Lama. Setuju? Kalau ada kitab lain lalu ngaku-ngaku, tuh gua dinubuatkan, lu mesti gabung dulu baru ngomong, tahu? Anda nggak ngerti saya ngomong apa. Tuhan Yesus datang, ini Perjanjian Baru. Ini lama digabung spread. Apa yang terjadi di perjanjian, apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus dinubuatkan di perjanjian lama tepat. Lalu ada kitab lain ngaku-ngaku juga, oh kita juga dinubuatkan ini. Itu yang nubuatin. Kalau lu percaya lu gabung baru tahu, betul nggak? Kalau nggak lucu dong, betul nggak? Gimana mau verifikasi? Betul saudara? Nah itu aja. Teruskan. Oke, soal ditetapkan tadi jelas ya. Tuhan Yesus memang gak ada yang lain, harus mati di kayu salib. Betul gak saudara? Harus, gak bisa enggak. Tetapi siapa yang menyerahkan? Tidak ditetapkan. Kok gak cerdas loh? Serba ditetapkan semua. Ya sudah situ dinaskahkan jadi sandiwara. Betul gak? Ya oke, terus. Kita tahu bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yudas. Ya akhirnya kita tahu Yudas. Waktu Lukas menulis kan kejadian sudah terjadi 20 tahun sebelumnya. Betul? 20 tahun baru ditulis kira-kira. Jadi berapa belas atau berapa puluh tahun baru ditulis. Sudah kejadian. Terus? Kita tahu setelah kejadian atau sejarah terjadi atau berlangsung. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa Yudas ditetapkan Tuhan untuk menjadi pengkhianat. Benarkah? Tentu tidak.
Bagaimana menjelaskan hal ini? Mengamati kehidupan Yudas sangat diperlukan, sebab Yudas merupakan kunci penting dalam memahami hal pemilihan Allah. Siapakah Yudas itu sebenarnya? Yudas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 19, Lukas 6 ayat 16. Yudas ini dikenal sebagai Yudas anak Simon Iskariot. Perlu diketahui bahwa ada banyak nama Yudas selain Yudas Iskariot ini. Ada Yudas saudara Tuhan Yesus, Yudas bin atau anak Yakobus, Yudas yang diidentifikasi dari Tarsus, dan lain sebagainya. Pemilihan atas murid-murid termasuk Yudas sebagai salah satunya didahului dengan doa semalam-malam oleh Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 12. Tentu Tuhan Yesus tidak bersandiwara dalam pemilihan tersebut. Sangat tidak mungkin Tuhan Yesus pura-pura memilih Yudas. Tetapi di balik itu Tuhan berniat untuk menjadikannya alat kejahatan. Alat kejahatan artinya Yudas menjadi orang yang berwatak suka mencuri dan demi uang kecil mengorbankan gurunya. Adalah mustahil Tuhan bekerja sama dengan iblis yang merasuki Yudas untuk merusak karakter Yudas yang akhirnya mengkhianati dirinya. Iya, nah mungkin. Yudas kan dirasuk oleh iblis. Sebenarnya soal Yudas dirasuk iblis itu ada pengajarannya loh. Anda loh saudara. Wah, ini menyeramkan. Yudas itu memang suka nyolong kan, betul. Tapi belum sampai dirasuk iblis secara penuh ya. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu juga dirasuk ke iblis. Iblis duit. Ngerti nggak? Iblis serakah, betul nggak? Iya. Kalau diteruskan begitu, nggak dibersihkan, you akan jadi seperti Yudas. Tidak bisa diperbaiki lagi. Saya sudah lihat orang-orang begitu. Bukan orang jahat, orang baik-baik. Tapi mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, saya pergi ke rumah duka. 2 tempat rumah duka yang berbeda. Itu di jalannya, saya merenung tentang orang-orang yang dirasuk ini. Orang-orang kaya, tapi kok Tuhan dikasih remah-remah gitu. Lalu saya berkata sendiri begini. Saya berkata sendiri, kamu menikmati apa yang akan kamu tinggalkan, tapi aku menikmati apa yang akan kuperoleh. Kamu menikmati apa yang akan kamu tinggalkan, apa yang akan meninggalkan kamu, tapi aku menikmati apa yang akan aku peroleh dan menjadi milikku kekal. Bapak Ibu mau ngerti nggak saya ngomong apa ini? Ini orang-orang bodoh, celaka sekali. Makanya tiap semakin hari itu kebenaran makin dibukakan, saudara. Saudara kalau tidak betul-betul nggak bisa. Sedikit orang yang selamat. Teruskan. Sesungguhnya Tuhan Yesus memilih Yudas memang untuk dijadikan salah satu dari rasul. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus di depan murid-murid dan orang banyak, termasuk bagi Yudas, tentu bukan sandiwara. Ia memberikan pengajarannya agar Yudas menjadi rasul yang baik. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 25 tertulis, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dari kalimat ini jelaslah bahwa Yudaslah yang meninggalkan jabatan kerasulan. Ini kan jelas. Kalau Yudas ditentukan, tidak akan diucapkan ayat ini. Yudas yang meninggalkan kerasulannya, walaupun dia ditentukan jadi rasul. Ditentukan tidak berarti pasti lulus. Anda pun juga ditentukan menjadi umat pilihan, tapi belum tentu menang. Anda baru berstatus sebagai orang yang terpanggil, belum benar-benar terpilih. Luar biasa loh milih kelompok orang yang hidup di zaman perjanjian baru yang
berpotensi jadi anak Allah itu luar biasa. Makanya kalau tidak berani meninggalkan segala sesuatu, tidak akan pernah berkembang, bertumbuh, menjadi murid. Terus dalam Kisah Rasul 1 ayat 17 dikatakan bahwa dahulu Yudas termasuk bilangan murid-murid terkemuka dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Dia seorang bendahara. Terus jabatan rasul memang diperuntukkan bagi Yudas juga, tetapi Yudas meninggalkannya. Perhatikan, bukan Tuhan yang membuat ia meninggalkan jabatan itu. Yudas yang meninggalkan jabatan rasul tersebut. Tentu bukan karena kemauan Tuhan, tetapi dengan kemauan Yudas sendiri dan dalam kesadaran penuh, bukan rekayasa Tuhan. Kalau hal ini terjadi karena pilihan dan penetapan Tuhan agar Yudas menjadi alat untuk menyerahkan Tuhan Yesus, tentu Alkitab mengatakan demikian. Iya, kalau itu betul-betul atas penentuan Tuhan, Alkitab tidak akan berkata begitu, saudaraku. Tapi karena kemauan Yudas, kalau itu karena pilihan penentuan Yudas menjadi alat, ya pasti Yudas sendiri yang mau, ya. Terus, apakah Yudas memang ditentukan untuk binasa? Selama ini ada pemikiran bahwa Yudas memang diciptakan Tuhan untuk menjadi alat dalam tangannya, yaitu untuk mewujudkan keselamatan. Di sini seakan-akan Tuhan membutuhkan Yudas untuk menggenapi rencananya. Dalam hal ini, seolah-olah Yudas juga berjasa bagi keselamatan manusia, sehingga Yudas diakui sebagai manusia terpilih untuk melengkapi karya keselamatan Allah atas manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang percaya patut berterima kasih kepadanya. Bahkan pernah seorang pendeta yang namanya cukup dikenal pada dekade tahun 1990 mengatakan bahwa Yudas tidak tercampak di neraka, tetapi di sorga, sebab ia dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah salah dan menyesatkan. Iya, saudaraku. Terus, ada beberapa teks dalam Alkitab yang mengesankan bahwa Yudas terpilih untuk menjadi pengkhianat. Dalam Yohanes 6 ayat 70-71 tertulis, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Pernyataan Tuhan ini dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai penetapan Tuhan bahwa Yudas adalah iblis atau anak iblis atau yang dikuasai oleh iblis. Saudara, bahwa Petrus pun juga pernah dihardik oleh Tuhan Yesus, enyah iblis. Tapi ternyata bukan Petrus, Yudas. Ini dikatakan sebelum Yudas berkhianat. Memang ditulis, itu Yudas maksudnya. Sejarah sudah berlangsung. Peristiwa sudah terjadi. Beberapa belas atau puluh tahun baru ditulis. Setelah tahu itu Yudas. Tapi ketika Tuhan mengatakannya, Tuhan tidak menunjuk Yudas. Ingat ini. Tuhan tidak menunjuk Yudas. Pokoknya ada satu di antara 12 murid yang akan mengangkat tumitnya menentang Tuhan Yesus. Berkhianat kepada Tuhan Yesus. Itu nubuat. Harus dikenapi. Tetapi tidak harus Yudas. Oke, terus. Harus diperhatikan dengan teliti bahwa dalam teks ini Tuhan Yesus belum menunjuk siapa yang akan menjadi pengkhianat. Yudas belum terbukti sebagai pengkhianat. Kalau Tuhan Yesus mengatakan
bahwa salah satu dari murid Tuhan Yesus ada yang akan menjadi iblis, karena memang telah dinubuatkan oleh kitab suci bahwa salah satu dari mereka yang makan sehidangan dengan Tuhan akan berkhianat terhadapnya. Mazmur 41 ayat 10. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 16, Petrus juga menyatakan adanya pengkhianatan salah satu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus benar-benar telah dinubuatkan. Petrus menyebut nama Yudas sebab kejadian pengkhianatan telah terjadi dan terbukti Yudaslah pelakunya. Petrus perlu menyatakan itu untuk menunjukkan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah dan yang telah dinubuatkan oleh Alkitab. Hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada zaman itu yang memandang Yesus tidak lebih dari anak tukang kayu yang lahir dan hidup di tengah-tengah mereka. Iya, bagi kita nubuat-nubuat itu tidak terlalu penting ya rasanya, karena kita sudah tahu dan percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi bagi orang waktu itu, dibutuhkan. Petrus harus mengatakan, sudah lo dinubuatkan, harus dibuktikan. Terus, kenyataan adanya orang yang pasti akan binasa memang tidak bisa dihindari. Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan bahwa penyesatan harus ada di bumi ini. Matius 18 ayat 7. Penyesatan ini menunjuk kepada kegagalan orang mengenal kebenaran. Dengan demikian pasti akan masuk neraka. Tetapi bukan berarti Tuhan sudah menentukan orang-orangnya. Sebab kalau Tuhan menentukan siapa yang akan binasa, maka berarti hal ini bertentangan dengan hakikat Tuhan yang memberi kepada masing-masing individu tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab inilah, maka ada penghakiman dan pertanggungjawaban. Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 9-10, dan lain sebagainya. Teks lain yang mengesankan bahwa Yudas memang ditentukan untuk dibinasakan terdapat dalam Yohanes 17 ayat 2. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dalam teks ini, Yudas seakan-akan ditentukan untuk menjadi ditentukan untuk binasa. Ditentukan untuk binasa dalam teks aslinya adalah huios tes apoloias. Terus dalam teks bahasa Inggris versi King James diterjemahkan the son of perdition, anak kebinasaan atau anak neraka. Dalam versi yang lain diterjemahkan the man who was bound to be lost, orang yang ditentukan untuk terhilang. Oke, terus teks ini membuat kelompok tertentu orang Kristen meyakini bahwa memang Yudas ditentukan untuk terhilang. Kita harus memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Pernyataan Tuhan itu menunjukkan bahwa penentuan itu dilandaskan atas nubuat, bukan keputusan dan penetapan sepihak Allah. Iya, kalau nggak salah ada kalimat supaya genaplah. Bukan karena penentuan Tuhan, bukan karena keputusan penetapan Tuhan, tapi karena nubuat. Cerdaslah kita, amin saudara. Cerdas-cerdaslah kita, ya. Jadi kita harus teliti membaca teks tersebut, ya. Setelah ditulis bahwa Yudas adalah anak kebinasaan, selanjutnya tertulis kalimat supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, so that the scripture might come true.
Ini berarti bahwa Yudas terverifikasi salah satu dari 12 murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Hal ini meneguhkan bahwa memang Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Di sini yang penting bukan penjelasan Yudasnya yang berkhianat, tapi Tuhan Yesus sebagai penggenapan nubuat dalam perjanjian lama. Jadi, ditentukan untuk terhilang atau binasa tersebut bukan menunjuk kepada penentuan pribadi Yudas oleh Allah sebagai anak kebinasaan, tetapi lebih menunjuk kepada penggenapan kitab suci bahwa salah satu murid akan berkhianat. Amin, saudara. Hebat ya. Harus teliti gitu, jeli gitu baru bisa nangkep ya. Anda mungkin bertanya, kenapa sih Pak kita kok jelimet ngurusin begini? Ini implikasinya luas. Saya sedang membuktikan bahwa keselamatan manusia itu ditentukan respon manusia itu, bukan Allah. Itu maksudnya. Makanya setiap ayat yang menunjuk seakan-akan Allah menetapkan harus saya gali, supaya Anda tidak disesatkan oleh ajaran yang tidak alkitabiah dengan premis dasar yang salah. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan salah satu dari murid lain juga bisa berkhianat. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 sampai 67 tertulis, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dari apa yang tertulis di sini, Tuhan Yesus pun membuka kemungkinan atau memberi peluang kepada orang-orang dekatnya bisa dan boleh meninggalkannya. Dari catatan ini jelaslah bahwa dibuka kemungkinan salah satu muridnya dapat berkhianat kepadanya. Namun ternyata Yudaslah yang berkhianat. Berkenaan dengan ini digenapi pula apa yang tertulis dalam Alkitab. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Matius 27 ayat 9. Mana ada nabi yang nubuatnya sampai 30 keping perak disebut sedetil ini, yang diremukkan. Kalau cuma 1-2 nubuat nyerempet-nyerempetin aja situ. Ngerti kan? Jadi kalau ada sosok pemimpin agama atau nabi atau siapapun diserempet-serempetin dengan isi Alkitab bisa saja, tapi syaratnya ya harus gandeng loh. Lu jangan bisa-bisa loh. Lalu kalau Tuhan itu nubuatnya sampai 30 keping perak, tepat. Jangan main-main, saudaraku. Kan bagi Tuhan untuk melihat apa yang terjadi gampang. Tapi jangan saudara pikir itu ditetapkan Tuhan. Makanya jangan mencoba menghubungkan dimensi Allah dengan dimensi manusia. Kutub Allah, kedaulatan dengan kutub manusia kehendak bebas. Betul? Tuhan di luar waktu. Tuhan udah lihat. Oh, Yudas. Betul nggak? Itu Tuhan. Jangan sudah pikir, oh Tuhan menetapkan Yudas. Dia di luar waktu. Dia sudah tahu. Jangan dikaitkan dengan dimensi manusia. Supaya untuk meneguhkan bahwa putra tunggalnya adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nubuat itu dilepas 30 keping perak. Itu kan dari pihak Tuhan yang dimensinya di luar waktu. Anda ngerti ya? Amin. Ini cerdas, ini cermat ini. Nubuat yang digenapi ini mengokohkan fakta bahwa Yesus putra Maria adalah Mesias, sang juru selamat. Hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada zaman itu yang memandang Yesus tidak lebih dari anak tukang kayu yang lahir dan hidup di tengah-tengah mereka. Nubuatan-nubuatan yang digenapi tersebut
membuktikan kebenaran diri Yesus Kristus sebagai Mesias, sehingga mereka tidak memiliki alasan lagi untuk menolak atau menyangkal Yesus Kristus sebagai Mesias. Salah satu pembuktiannya adalah pengkhianatan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Penggenapan nubuat mengenai Yudas ini adalah salah satu dari sekian banyak nubuatan mengenai Mesias yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Kalau misalnya terdapat nubuat bahwa ia akan lahir di Bethlehem, yang penting bukan penunjukan tempat di mana ia dilahirkan, tetapi verifikasi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa yang lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Semua imam kepala dan ahli Taurat rupanya tahu betul di mana seorang pemimpin Yahudi yang akan menggembalakan Mesias akan dilahirkan. Matius 2 ayat 4-6. Hal ini cukup mencelikkan mata orang Yahudi untuk bisa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi, kalau mereka menolak atau menyangkal dia, mereka harus memikul resikonya. Kalau dikatakan bahwa ia akan mengendarai keledai tunggangan, maka yang penting bukan penunjukan keledai sebagai tunggangannya masuk Yerusalem, tetapi yang penting bagi pembaca Injil dapat diyakinkan dan menerima konfirmasi bahwa sungguh dia adalah Mesias. Lukas 19 ayat 39, Yohanes 12 ayat 12. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggap nubuat sebagai dekrit atau penetapan, tetapi nubuatan sebagai konfirmasi dan pembuktian kebenaran Allah yang telah dinubuatkan oleh Alkitab. Hebat ya saudaraku ya. Jadi luar biasa loh, penjelasan ini luar biasa. Yang penting bukan Bethlehemnya. Tuh Bethlehem ditentukan. Ya Allah udah tahu bakal di Bethlehem atau di Banyuwangi. Oh ternyata Bethlehem, Tuhan tahu. Tapi yang penting itu bahwa ini memverifikasi, membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Bahwa nanti ada satu yang akan berkhianat. Ya gak penting mau Yudas, mau Filipus atau Petrus, ternyata memang Yudas. Yang penting memverifikasi dia adalah Mesias. Kok jadi kurang kerjaan Yudas diobo-obo, betul gak? Amin, sir? Waduh, kok Yudas loh yang diobo-obo? Amin, saudara? Lihat ini orang-orang yang memang sudah punya premis dasar yang salah. Dicari-cari itu alasan untuk membuktikan bahwa Allah itu menetapkan yang selamat dan tidak selamat. Bahwa Allah menetapkan orang jahat masuk neraka, orang baik masuk surga. Jahat atau baiknya pun Tuhan yang buat. Saya buktikan dari ayat-ayat tadi. You tidak perhatikan konteksnya loh. You lupa ayat-ayat yang lain di sekitar ayat itu. You salah loh. Terus, betul gak? Ini kita menelanjangi, bukan mau ngajak perang. Nih, kalau orang mau rendah hati belajar, nih yang bener. Kalau kamu gak suka, ya sudah. Gua gak mau debat sama lu. Tanya lu sama Tuhan. Gua juga tanya sama Tuhan. Cuman sedih saja gitu kalau saya lihat orang kok gak rendah hati belajar. Amin, saudara. Luar biasa ya. Yudas berkhianat atas keinginannya sendiri, bukan karena keinginan orang lain, apalagi keinginan Tuhan. Kejahatan Yudas sebenarnya dimulai dari kebiasaannya suka mencuri. Tidak satu hari dia jahat loh saudaraku. Tidak mungkin orang jadi jujur mendadak atau menjadi pencuri mendadak. Memang dia suka mencuri. Dia memberi peluang kepada iblis. Tuhan juga sudah peringatkan Yudas. Di Yohanes 6 ayat 70, Tuhan sudah berkata, di antaramu iblis, itu peringatan. Waktu diurapi dengan minyak narwastu, Yudas protes, Tuhan mengatakan, orang miskin selalu ada pada mereka. Protes Yudas tidak ditanggapi oleh Tuhan. Yudas mestinya merasa bahwa ada yang salah yang dilakukannya mengenai uang. Lalu yang ketiga di Taman Getsemane, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Itu pun teguran. Keempat,
Sebelum perjamuan terakhir, Tuhan mengatakan bahwa salah satu dari murid-muridnya akan berkhianat. Mestinya Yudas tahu loh. Kok Tuhan tahu ya? Aduh, Tuhan kok ngerti ya? Aduh Tuhan, so sorry Tuhan. Tapi dasar dia bandel, saudaraku. Ketika Tuhan menunjukkan bahwa orang yang memasukkan tangan bersama dengan dia dalam pinggan, itulah dia. Yudas lagi. Tapi Yudas kok nggak mau ngerti kalau waktu itu dia langsung, Tuhan, ampuni aku. Selesai. Lalu Yudas dirasuk oleh iblis. Terdapat beberapa teks dalam Alkitab. Ayo baca, Elis. Terdapat beberapa teks dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yudas dimasuki oleh iblis. Lukas 22 ayat 3, Yohanes 13 ayat 27. Tidak mungkin. Terus? Tidak mungkin iblis diizinkan oleh Tuhan masuk dalam diri Yudas tanpa alasan sebelumnya. Memang Yudas sudah terbiasa bermain-main dengan iblis melalui ketidakjujurannya. Yohanes 12 ayat 6, Yohanes 13 ayat 2. Langkah-langkah panjang Yudas inilah yang membawa Yudas kepada keputusan tragisnya, yaitu menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Ya tahu saudara, memang jauh-jauh hari dia begitu. Masa Tuhan membimbing? Dia dibimbing iblis. Tuhan membimbing Yudas, dibimbing oleh iblis. Gila gak itu kira-kira? Atau Tuhan membiarkan iblis membimbing Yudas sampai dia rusak? Nah begitu, keputusan pribadi orang itulah yang menentukan. Terus? Yudas seperti murid-murid yang lain selalu mendengar pengajaran Tuhan. Di dalamnya termasuk nasihat, peringatan, larangan, dan lain sebagainya. Apakah semua itu diberikan kepada Yudas sebagai sandiwara? Sementara Yudas hatinya dikeraskan, tidak akan bisa menjadi umat pilihan? Tentu tidak. Yudas memang selalu mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi hatinya sudah tertambat ke uang. Mata hatinya telah dibutakan oleh hasratnya terhadap keinginan materi. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalimat harta yang sesungguhnya dalam bahasa aslinya adalah alitenon. Jadi begini saudara, kan benar kan? Karena dia mencintai uang, firman mau disampaikan gimana tidak tembus. Betul? Jangan Tuhan mengeraskan hati, tidak. Dia mencintai uang. Dan berkata, Tuhan yang membuat dia mencintai uang. Konyol lagi. Betul nggak saudara sekalian? Makanya tentu tidak. Amin.